Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ada kipas angin dinding ya. Jadi kipas angin dinding ini berputar ya, berputar tapi tidak mengeluarkan angin dengan kencang ya. Jadi putarannya lambat ya. Oke, akan kita tes dulu, teman-teman. Kita tes dulu, kita hidupkan ya. Oh ya teman-teman, untuk kipas angin merek ini, Kenny ini di sini untuk tombol speednya ya. Tombol speednya tidak dilengkapi dengan angka ya. Jadi tidak ada angkanya, angka 123 atau speed 123. Jadi ya kita tes saja, kita tarik saja. Nah, ini speed 1 teman-teman. Menyala ya. Menyala tapi sangat lambat sekali putarannya. Tidak menghasilkan angin yang silir, sangat kecil. Kita tambah speednya, masih kurang kenceng ya anginnya. Untuk putarannya bertambah ya, memang speednya juga bertambah, tapi masih dirasa putaran ini memang masih kurang ya, masih lambat, jadi anginnya nggak keluar. Kita pentokkan speed 3. Ini sudah speed 3 teman-teman. Speed 3 anginnya kecil. Nah, ini saya dalam keadaan dekat ya, cuma 1 jengkal. Apalagi kalau ditaruh di dinding, jelas anginnya nggak akan sampai jauh ya, nggak akan terasa. Jadi kipas ini putarannya sangat lemah sehingga tidak mengeluarkan anginnya. Oke teman-teman, untuk kasus seperti ini berarti karena tadi kita hidupkan ya. Nah, kita tes lagi. Nah, untuk kasus seperti ini, karena untuk speednya kita hidupkan, dia langsung berputar ya, tanpa dengan bantuan tangan. Nah, ini berarti untuk spoolnya, untuk dinamonya ini masih normal teman-teman, masih normal. Nanti akan kita bongkar di bagian belakang sana. Nah, nanti akan ada satu alat yang kita cek ya. Nah, oke, kita matikan dulu. Kita cabut ya, jangan lupa kita cabut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka untuk bagian jaring-jaring ini teman. Kita buka jaring-jaringnya. Kita buka juga untuk baling-balingnya ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, ada yang kita cek terlebih dahulu ya. Kita pastikan untuk as ini teman-teman, as ini oblak atau tidak ya, goyang atau tidak, antara as dengan bosing ya. Kita pegang seperti ini, kita goyang-goyangkan atas ke bawah, ke samping, putaran enteng ya, yang jelas putaran enteng ya. Nah, putaran enteng kita goyangkan ke atas ke samping, ini masih aman teman. Jadi untuk as dan bosingnya masih aman teman, tidak oblak ya. Karena putaran lambat bisa dipengaruhi juga dengan bosing yang sudah oblak atau as yang sudah kemakan ya. Jadi antara as dengan bosing dia ada selah, ini masih aman. Berarti untuk as, bosing, dan spool aman. Selanjutnya akan kita buka lagi teman-teman. Kita menuju langkah berikutnya, mencolok ya. Nah, seperti ini akan kita buka di bagian sini, pelindung atau helmnya ya. Nah, terlepas ini, sudah terlepas, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada satu alat yang harus kita cek teman-teman. Ini namanya kapasitor. Nah, jadi kapasitor seperti apa? Nah, ini yang disebut kapasitor yang di sini teman-teman. Warnanya hitam kotak atau kadang abu-abu ya.
tapi kebanyakan warnanya hitam. Ini jika kita perhatikan untuk kapasitornya sudah seperti agak meleleh ya, agak meleleh kena panas. Ini menandakan bahwa kapasitornya sudah rusak teman-teman. Oke, langsung kita lepaskan dulu untuk kapasitor. Kita lepaskan dulu bautnya. Kita bisa lepaskan kabel kapasitornya teman-teman. Nah, ini akan kita cek untuk kapasitornya. Ini akan saya cek menggunakan alat ya, alat pengukur mikrofarad ya. Ini kita arahkan ke 200 UF ya. Terlihat ya. Ini akan coba kita ukur menggunakan alat ukur. Berapa yang didapatkan? 0,7 teman. Sekarang kita lihat untuk speknya. Nah, speknya di sini adalah 1,5 ya. 1,5 mikrofarad. 1,5. Tapi setelah kita ukur 0,7. Nah, berarti kapasitor ini sudah rusak ya. Sudah mendekati mati. Oke teman-teman, untuk pengukuran kapasitor, jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini teman-teman bisa menggunakan yang umum seperti ini ya. Tapi ini kita tidak bisa memastikan untuk nilainya ya. Hanya kita sekedar mengira-ngira ya. Coba kita tes. Ini bisa kita colokkan, kedua kabel ini kita colokkan ke dalam stop kontak sampai bunyi kretek-kretek ya. Tenang aja teman-teman, ini aman ya. Aman selagi kabelnya tidak tersentuh oleh tangan. Sampai bunyi kretek-kretek ya. Oke. Oke, jangan kita sentuh pakai tangan ya kabelnya, karena ini menyimpan setrum. Nah, setelah ini kita adu teman-teman. Nah, tidak menyimpan setrum, berarti memang sudah rusak. Jadi kalau kapasitor ini masih bagus, dia akan menyimpan setrum dan kita adu, dia akan berbunyi cetas gitu ya. Nanti akan saya cari untuk kapasitor yang bagus dan kita buktikan juga ya. Kecil banget, kecil teman. Oke, kapasitor ini sudah jelek. Nah, setelah kita adu, ya nggak apa-apa kita pegang karena setrumnya sudah habis. Sekarang akan saya carikan kapasitornya. Ini 1,5 ya. 1,5 aslinya. Bentar. 1,2. Ini saya nggak ada 1,5 teman-teman, adanya 1,8 ya. Nah, jadi nggak apa-apa jika kita lebihkan untuk beberapa mikro ya. Misalkan tadinya 1,5 kita kasih 1,8 atau maksimal kita kasih 2, itu masih aman ya. Tapi jangan lebih dari 2 teman-teman ya. Tapi ini 1,8 ini masih aman, sangat-sangat aman. Oke, kita tes dulu menggunakan multitester. Kita arahkan ke UF ya. Oke, setelah kita ukur nilainya 1,7 ya. 1,7 berarti masih normal lah ya. Nah, sekarang akan saya tes
uji coba menggunakan stop kontak teman-teman. Kita colokkan, celok sampai bunyi tok ya. Tuh, sampai keluar bunga api teman-teman, cerotok. Oke, nah setelah ini kita aduk, jangan kita sentuh pakai tangan ya, kita aduk. Nah, ada apinya ya, ini menandakan bahwa kapasitor masih bagus, masih menyimpan setrum. Nah, masih bagus. Setelah kita aduk seperti ini, berarti setrumnya sudah habis ya, aman untuk kita pegang. Oke, selanjutnya akan kita sambungkan teman-teman. Jangan lupa kita isolasi ya. Wah, isolasinya udah mau habis teman-teman. Nggak apa-apa lah, masih cukup ya. Kita bautkan kembali ya kapasitornya. Nah, ini kapasitor yang telah kita ganti ya, menggunakan 1,8 yang tertulis di kapasitornya, tapi setelah kita cek 1,7 ya. Entah itu yang salah alat ukurnya atau gimana ya, tapi seperti itu yang kita ukur tadi. Selanjutnya akan kita tes ya, kita kasih baling-baling saja terlebih dahulu. Langsung kita kasih baling-baling ya. Oke, hati-hati, kita colokkan. Nah, kita nyalakan. Wah, ini speed 1 tuh, speed 1 sudah mengeluarkan angin. Wah, seger nih, udah sejuk, pas di musim kemarau seperti ini ya. Jadi memang di musim kemarau seperti ini banyak orang yang servis kipas angin, karena otomatis mereka penggunaan kipasnya over ya, mungkin bisa saja sampai tidak dimatikan ya 24 jam. Kita tambahkan speednya, speed 2 teman-teman, mantap. Speed 3, mantap ya. Kita matikan. Nah, oke ya, aman ya. Berarti ini aman, nanti tinggal kita merakit kembali untuk penutup helmnya ini. Ada totok sebelah belakang dan jaring-jaringnya. Kita jadi seperti itu ya, sangat mudah memperbaiki kipas angin putaran lemah atau putaran loyo ya. Cukup dengan kita ganti kapasitornya, tapi sebelum itu kita cek dulu untuk asnya ya. Jadi as kita pastikan untuk asnya masih bagus ya, tidak oblak. Tinggal kita ganti kapasitornya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dan sekiranya teman-teman yang baru saja mendapatkan channel ini ya, menemukan channel ini, monggo silahkan jika video ini bermanfaat ya, silahkan untuk memencet tombol like dan subscribe-nya ya. Juga jangan lupa untuk tombol loncengnya teman-teman,
supaya teman-teman mendapatkan video-video atau mendapatkan notifikasinya ya dari video-video terbaru dari channel saya ini. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.